Asyhadu alla ilaha illallah. 2 tahun yang lalu Ya. dia sempat WhatsApp. Dia bilang, gimana cara masuk Islam? Bukti apa lagi yang Anda butuhkan untuk meyakinkan hanya Islam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Dan hebatnya Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalam. Tunjukkan pada saya kitab mana di muka bumi ini yang dilekatkan pada nama agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silahkan Anda cek. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Setiap kali aku nonton podcast kontennya Bobon itu, aku doa sama Allah, ya Allah, ini orang baik, orang lucu, asik. 2 tahun yang lalu Ya. dia sempat WhatsApp. Dia bilang, gimana cara masuk Islam? Belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Viral segala macam rame, yang kemudian kita lihat kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba antum statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim gitu. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau Dan sebentar lagi Bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Bobon mau belum kasih tahu istri waktu istri ditanya itu. Tapi sekarang udah tahu istrinya. Oh, emang awalnya belum tahu Belum istrinya. tahu, memang nggak ada rencana. Kita rencana mau masa-masa aja bang, nggak ada rencana. Aku juga nggak ada rencana mau login loh Bobon. Cuman karena dia bilang dia nunggu hidayah. Kalau hari ini Allah kasih hidayah, kenapa enggak? Oh, Doakan aja, ntar lagi istri juga login. Kita mudah doain aja. oh, tapi Dan dari istri juga nggak pakai hijab itu bang. Oh, Waktu sebelum Ramadan kan posting foto keluarga. Bobon pakai peci biru itu. Ya, istri kan pakai hijab juga, istri juga suka Islam. jadi artinya nggak ada Dia pernah dulu tuh 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, nanya istrinya gimana kalau aku masuk Islam. Memang nggak ada masalah. nggak ada masalah. Sekarang kan Bobon dia posting aja ayat hadis terus kan. Masya Allah, beginilah momen viral YouTuber Bobon Santoso yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman. Beliau saat ini resmi menjadi mualaf pada 10 Maret lalu. Yep, baru-baru ini Bobon Santoso, seorang YouTuber dan konten kreator kuliner terkenal, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman di Masjid An-Nikmat Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur. Keputusan Bobon Santoso memeluk Islam menjadi perhatian publik dan warganet. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan doa bagi perjalanan barunya dalam memeluk Islam. Belum diketahui apakah Bobon Santoso memiliki nama baru atau tidak. Namun terlihat momen mengharukan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari netizen. Banyak yang mendoakan semoga rezeki dan kehidupan Bobon Santoso lancar. Banyak netizen yang sangat kagum karena ia mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan, bulan suci umat Islam. Semoga kebaikan Bobon Santoso kepada masyarakat selalu istiqomah dan mampu menjalankan ibadah sesuai syarat Islam dengan lancar. Amin. Semua yang melekat kepada Islam itu sifatnya abadi, melewati zaman. Kalau bukan dari Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, Islam ketika datang di akhir melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul bagi kita semua, diberikan hudan, petunjuk. Perhatikan, Adam turun, Islam diberikan petunjuk, disebut hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi, jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu hidup di bumi, kami turunkan petunjuk namanya hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk kami ini, kami jamin hidupnya tenang dan senang dalam kehidupannya. Tidak gelisah, tidak pula dia bersedih. Petunjuknya namanya hudan. Perhatikan, tadi saya sebutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Adam, Islam, petunjuknya hudan. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, diberikan juga petunjuk. Apa petunjuknya? Sama-sama namanya hudan. Diturunkan pada Nabi Adam, hudan. Diturunkan pada Nabi Muhammad, hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri di pertengahan.
Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Apa nama Quran itu? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Nabi Adam dapat petunjuk. Hudan. Nabi Muhammad dapat petunjuk. Hudan. Kalau keduanya bukan Islam, mustahil namanya sama. Dan hebatnya, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini yang dilekatkan pada nama agama, agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silakan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silahkan cek dengan kepercayaan agama lain. Saya punya di rumah koleksi beberapa kitab yang dianggap suci oleh kepercayaan lain. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini selalu ada penyesuaian, koreksi. Versi tahun sekian, berubah dengan versi tahun sekian, berubah lagi versi tahun sekian. Dan umumnya tidak pernah ada bahasa yang baku. Di Inggris bahasanya bahasa Inggris, di Arab bahasanya bahasa Arab, di Indonesia bahasanya Indonesia, ke Padang bahasanya bahasa Padang, ke Bali bahasanya bahasa Bali, mungkin juga ke Payakumbuh bahasanya bahasa Payakumbuh, ke Jawa bahasanya bahasa Jawa. Lihat, karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan dengan kultur manusianya. Tapi Al-Quran, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dari Maroko sampai Merauke, isinya sama, bacaannya sama. Sana alif lam mim, sini alif lam mim. Sana dzalikal kitab, sini dzalikal kitab. Di sana minal jinnati wan nas, di sini minal jinnati wan nas. Tidak berubah satu pun hurufnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, Pak. Bukti apalagi yang menunjukkan hanya Islam dengan Qur'annya yang sekarang kita dapatkan. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, ini ada buku misal, atau Anda beli handphone lah, kan suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Saya berikan misalnya contoh tulisannya. Saya buat seperti ini. Apa bacaannya? Ini nggak ada artinya ya, cuman saya tulis aja, jangan ngarang. Nggak ada artinya, saya pun nggak tahu apa artinya ini. Ya. Saya pernah belajar sedikit akasatana, hamaya, rawaen, aiweo, kaki guweko, ya, dan seterusnya. Ada katakana, ada hiragana, ada kanji, kan? Ini mirip-mirip kanji. Pertanyaan saya, Anda beli handphone, ada tulisan Jepangnya, Cinanya, kanjinya. Beli kulkas ada tulisannya. Ada buku, ada tulisan seperti ini. Dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Bacaan biasa, nggak ngerti, nggak akan dibaca. Al-Quran, nggak ngerti, masih dibaca. Padahal Anda baca Al-Quran, paling minimal itu 17 kali dalam sehari. Paling minimal. Saya tanya pada Anda baca Al-Fatihah berapa kali? Sehari berapa kali? Al-Fatihah. Saya yakin pasti 17 kali. Kalau 16 kali, kurang. Karena Anda sholat itu sehari 17 rakaat. Dan setiap kali baca rakaat, pasti Al-Fatihah dibaca. Nggak ada yang kurang dari 17 kali. Tapi demi Allah saya katakan, buku mana, kitab mana yang dibaca 17 kali dalam sehari, seumur hidup terus dibacakan, puluhan tahun, dibacakan terus, dan nggak ada orang bosan. Nah, saudara-saudara seiman semua, Bobon Santoso, seorang YouTuber dan konten kreator terkenal dengan masakan barbarnya, baru-baru ini memutuskan untuk memeluk agama Islam. Proses pengucapan syahadatnya berlangsung di Masjid An-Nikmah Citra Grand, tanpa sepengetahuan istrinya dan dilakukan secara spontan. Keputusan Bobon Santoso untuk menjadi mualaf mencerminkan keyakinannya terhadap kebenaran ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Salah satu hal yang menjadi bukti keotentikan Islam adalah Al-Quran, kitab suci yang tidak pernah mengalami revisi atau perubahan sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam banyak kajiannya, Ustadz Adi Hidayat sering menekankan bahwa salah satu keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama lain adalah Al-Quran yang tetap terjaga kemurniannya. Beliau mengutip firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan menjaganya. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa di sepanjang sejarah banyak kitab suci agama lain yang mengalami revisi, perubahan, atau ditulis ulang oleh manusia sesuai dengan kepentingan tertentu.
Namun, Al-Quran tetap dalam bentuk aslinya, tanpa ada perubahan satu huruf pun. Ini karena Al-Quran bukan hanya ditulis dalam bentuk mushaf, tetapi juga dihafalkan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini memastikan bahwa tidak ada distorsi atau penyimpangan dalam ajaran Islam. Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang memiliki landasan yang kokoh dan tidak dapat dipalsukan. Kebenaran Islam tidak hanya terlihat dari keotentikan Al-Quran, tetapi juga dari kandungan ilmiah, hukum, dan sejarah yang tetap relevan sepanjang zaman. Itulah sebabnya banyak orang yang akhirnya memilih Islam setelah melakukan pencarian kebenaran, sebagaimana yang dialami oleh Bobon Santoso. Keputusan Bobon Santoso untuk masuk Islam sejalan dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kitab suci yang murni dan tidak berubah. Dengan memeluk Islam, ia kini berada dalam ajaran yang dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah-ceramahnya. Semoga langkah barunya ini membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya, serta memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk lebih mendalami ajaran Islam. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.